Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas soal nilai efektif atau RMS pada rangkaian AC ya. Soalnya ini, tukarlah nilai RMS dari arus yang memiliki bentuk gelombang seperti gambar ini ya. Jika diberikan ke resistor 2 ohm, hitunglah daya rata-rata yang diterima oleh resistor. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan satu periode itu seperti ini. Misalkan saya punya gelombang sinusoid. Nah, ini satu periode ya, dari ujung sini sampai sini. Atau gelombang kotak. Nah, ini satu periode ya, 2 cycle. Ini cycle 1, cycle 2. Ini juga sama ya. Nah, berarti kalau kita lihat kasus itu, ini satu periodenya dari mana? Dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4 ya. Itu 2 siklus ya. Tapi ada 2 jenis gelombangnya. Ada yang ke atas begini, ada yang kotak. Nah, sekarang kita pilah dulu ya. Jadi untuk dari T 0 sampai 2 itu adalah dia bentuknya linear, artinya rumus untuk linear itu persamaan linear adalah Y sama dengan M kali X ya. Yaitu di sini I berarti I, M kali X-nya T ya. Nah, kita cukup cari M ya. M itu sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta Y artinya ini kita 0 sampai 2 berarti ini Y-nya itu maksimumnya 10 dikurangi dengan minimumnya 0 ya. Berarti 10 min 0. Delta X dari 2 dikurangi 0 ya. Artinya 10 per 25 ya. Jadi persamaannya adalah I ya sebagai fungsi waktu sama dengan M-nya jadi 5 kali T. Nah, kita sudah memperoleh persamaan untuk arus dari 0 sampai 2 ya. Sekarang kita cari untuk 2 sampai 4. Perhatikan 2 sampai 4 I-nya tidak berubah. Perhatikan dia selalu di sini min 10. Artinya dia terpengaruh dengan T. Artinya I sama dengan min 10 ya. Nggak ada T-nya karena dia nggak berubah. Nah, sehingga kita memperoleh persamaan arus untuk satu periode adalah I fungsi T sama dengan yang pertama 5T untuk ya 0 ya T begitu tadi 2. Satunya min 10 untuk 2T lebih kecil dari 4. Nah, inilah persamaan arus yang kita peroleh. Nah, kan yang ditanyakan ini nilai RMS arus. Nah, nilai RMS itu rumusnya I RMS ya. Ini sudah saya jelaskan di video saya tentang nilai efektif atau RMS. Silahkan dicek penjabarannya. Seperti ya kali integral 0 sampai T I kuadrat dt. Ini akar ya. Nah, saya masukkan I-nya yang ini ya ke sini ke persamaan ini. Jadi I RMS sama dengan seperti ya. Jadi dua bentuk I. Jadi ini dulu saya masukkan 5T ya, gitu kira-kira. Berarti integralnya dari ini 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 ya. Ingat dikuadratkan berarti 5T kuadrat gitu ya dt. Ditambah dengan yang ini. Berarti integral dulu min 10, ingat dikuadratkan ya dari persamaan ini. Berarti min 10 kuadrat nilainya batas bawahnya 2 sedangkan atasnya 4 ya dt. Nah, ini jadinya saya kasih tanda kurung untuk supaya nanti sepertinya bisa dikalikan ke dua rumus itu. Nah, ini jadi akar. Nah, ini saya selesaikan satu-satu. Ini dulu ya. Jadi integral 5T kuadrat dt. Saya kuadratkan dulu. 5T kuadrat artinya 5 kali 5 25. T kali T 25T kuadrat ya. Nah, sekarang saya integralkan ya. Jadi ini terhadap T, berarti T pangkat 2 ditambah 1 menjadi T pangkat 3 ya. Nah, 3 ini jadi sekarang penyebut. Jadi atasnya 25 per 3. 25 kali sepertiga, T-nya 25 per 3. Nilainya untuk nilai berapa tadi? 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 ya. Maka masukkan batas atasnya 2 dulu. 25 per 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi dengan 25 per 3 dikali dengan 0 pangkat 3. Nah, ini pasti 0. 0 pangkat 3 0. 0 kali 25 per 3 pasti 0. Nah, sisanya cuma ini. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 25 ya. Diperoleh 200 ya. 200 per 3. Nah, kita sudah beroleh yang ini. Sekarang kita cari yang ini ya. Oke, saya taruh di atas sini aja.
Tuh, min 10 kuadrat ya, integral 2 sampai 4 ya. Min 10 kuadrat jadinya 100 ya, 100 dt. Nah, ini karena t-nya pangkat 0 pasti dikuadratkan jadi 100 t ya. Dari 2 sampai 4. Saya masukkan di atas dulu. 100 dikali 4 dikurangi dengan 100 dikurangi kali 2. Ini hasilnya 400 min 200. Artinya 200 ya. Nah, saya sudah memperoleh kedua ini. Ini 200 per 3, ini 200. Jadi saya IRMS-nya adalah seperti ya, tadi dapatnya yang sebelah sini itu 200 per 3 ya. Ditambah dengan yang 100T tadi dapatnya 200 ya. Nah, ini akar ya. Nah, kita sudah memperoleh ini. T-nya berapa? Nah, T-nya ingat lagi ya. T itu dari 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. Itu satu periode ya. Berarti T-nya adalah 4 detik. Nah, ini saya masukkan T berarti sama dengan akar 1/4 kali 200 per 3 plus 200. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, sekarang saya kalikan saja ya. Ini 1/4 kali 200 per 3 hasilnya 200 per 12. 1/4 kali 200 artinya 200 bagi 4 50 plus 50. Nah, dapatnya ini ya. IRMS sama dengan 200 per 12 plus 50. Nah, ini saya cari 200 per 12. Silahkan cek di kalkulator. Saya memperoleh 16,67 ya. 16,67 ditambah 50. Artinya akar 66,67. Silahkan dicari kalkulator. Saya memperoleh IRMS itu 8,16 ya. Arus root mean square ampere. Nah, kita sudah memperoleh IRMS. Kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, hitunglah daya rata-rata yang diterima oleh resistor. Ingat, ini cuma dialirkan ke resistor. Artinya kita gunakan daya rata-rata untuk purely resistive ya. Ini sudah saya sampaikan di video saya. Silahkan dicek tentang nilai efektif atau RMS ya. Ada dijabarkan di situ. Saya cuma menggunakan rumusnya saja. Jadi daya rata-rata untuk purely resistive circuit ya, atau rangkaian yang hanya terdiri dari resistor dan sumber AC, diperoleh P sama dengan I RMS kuadrat dikali dengan R ya. Maka IRMS-nya saya masukkan 8,16 kuadrat dikali R, R-nya 2 ya. Ini saya peroleh 133,34 watt ya. Nah, inilah daya rata-rata yang diterima oleh resistor 2 ohm ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.